Terus itu buah ngora titah kol, titah asak maksudnya teh dipeuyeum meureun. Saamis-amis na buah ngora menang meuyeum. Sok pesek sepercaya mah hasil mangeur asak nama ngan ngora. Asaan sepercaya mah hasil. Artinya apa? Proses ya, dengan siklus dunia tadi, siklus kehidupan tadi. Dulu kita mengalami gemuk, pas nikah ngalamin kurus, mikir kenceng kan? Nah, punya anak nih ngalamin gemuk lagi, ngalamin kurus lagi. Tapi saya mah ada turunan gemuk, turunan kurus, nya kurus tiba heula. Ulah nyeri kenting atuh. Dia pasti pernah mengalami itu. Maksudnya apa? Ada senang, ada susah. Tapi kalau orang yang benar-benar mengejar nafsu dirinya dengan memperbanyak makan, memperbanyak daftar keinginan, pasti ujung-ujungnya salah. Pasti. Ada enggak? Pasti ada, Pak. Banyak keinginan. Ya, kalau dunia terbalik itu kan banyak ya. Ya Ustadz ongko, ya RW ongko, nanti hansip ongko. Dunia terbalik ya. Jadi Ustadz RW. Ini mau memanfaatkan porsi yang mana? Nggak bisa jadi Pak, jadi RT, bisa jadi wali Allah. Kenapa? Sesuai jalurnya. Terus ada tetangga butuh perpanjangan misalnya ini dibantu. Bisa jadi itu yang menjadikan Allah senang. Bukan karena subhanallah, tapi mengikuti nafsunya supaya saya lebih dekat, dianggapnya orang alim, dianggapnya zuhud, khusyuk. Wah, malah celaka itu. Kenapa? Syekh Makinuddin menyampaikan, ya, bisa jadi loh. Ya, rubba mutiin, ya, rubba mutiin, tapi apa anak kesononya? Saya lupa. Tapi rubba muznibin qad ghufira lahu bisa babi kasri qalbi. Banyak yang taat atau ya bil ujbi. Rubba mutiin itunya bil ujbi lah. Banyak celaka karena ujub. Oh, saya mau ngaji di anu. Terus apalagi nih, jarah lanu Pak. Disebut ya, beri poho teh apa? Poho receh. Terdongeng cenangis-angis itu. Dongeng tangis-angis itu gara-gara receh itu teh. Karena apa tadi daftar keinginannya sudah dibawa dari rumah sepertinya ini. Wah, pohon lamun jarak kieu gini. Poho tuh akhirnya gitu. Ya. Makanya maman kasurat syahwatu kasurat dzunubuh. Barang siapa yang besar atau banyak keinginannya, syahwatnya, maka banyak pula kesalahannya. Nu anggeus hiji ge akhirna. Mikiran dahar padahal dahareun aya. Mikiran pangajian, ngaji unggal malam Senin Jumat aya. Salah mikiran eueuh. Kan ngaco itu gitu. Tuh anggeus gitu mah. Tuh beres-beres. Kalau mau eksekusi langsung aya pengajian nih. Ya, ada kajian nih malam Jumat, malam Senin atau malam apa lagi Pak Ustaz? Malam Minggu. Ya ngapain nyari yang enggak ada? Jauh-jauh apa lagi? Kalau pakai modal mah iya, belum. Bukannya nggak boleh, bukan ya sekali-sekali sebagai apa kita niatkan silaturahmi ke guru-guru. Tapi yang pokok ya jangan lupa, sama seperti sholat fardunya jangan ditinggal, sunatnya rajin, fardu sok ketinggalan. Nah, yuk kurang beres, nya diberesan deui gitu ta. Sama seperti puasa sunat Senin Kemis sampai Ayyamul Bid rajin, tapi puasa Ramadan alasanna kuat digawe. Nah, hari satahun kamari osok Senin Kemis. Aduh, ieu kurang beres keneh wae omean deui itu. Kenapa? Tadi karena dibarengi dengan banyak puasa Senin Kemis babari rezeki. Salat duha babari rezekinya. Salat tahajud pokoknya mah urusan masalah.
Beres ku tahajud mah. Hanya sebatas itu. Bukan sholat itu, bukankah puasa itu, bukankah amal ibadah itu supaya mengingat Allah? Kan contohnya sudah dari awal. Aqimis sholata li zikri. Lakukan sholat untuk mengingatku. Lain mere daftar kahayang. Sholat duha ya Allah. Ini make sholat atau hayang-hayang tema atau kuli-kuli itu. Kita kerja sedang kerja, usaha sedang usaha. Soal rezeki lebihnya itu mah bonus dari Allah. Salat mah ya harus karena Allah. Maka menurut Imam Ghazali tadi, daripada salat tahajud niatna hayang beunghar mending hees we geus. Kitu. Tapi zaman baheula heula alif heula. Zaman dulu itu teh ayeuna mah keur mah beda teh ya rupanya. Sangat berbeda. Heesna beuki. Tahajud henteu akhirna teh. Ya masih untung eta ge make salat lah alhamdulillah. Jangan memperbanyak keinginan, sering terjadi banyak kesalahan. Mungkin di tengah masyarakat juga sama, di keluarga juga sama. Merencanakan itu keinginan harusnya ditata rapi ya, ditata rapi dengan apa? Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau ada memang harapan, rencana, planning ke depan ya, walaupun progresnya belum dilakukan, tapi kita sudah bertawakal kepada Allah. Biar apa? Kalaupun ada kesalahan, kita nggak stres amat, Pak. Iya. Kalaupun tidak jadi apa yang kita harapkan, kita nggak pusing-pusing amat, santai saja. Karena apa? Keyakinannya sudah kuat. Kita hanya punya rencana, kita hanya punya keinginan. Upayanya maksimal, iya harus, wajib itu mah. Ya, harus dimaksimalkan upayanya. Soal jadi dan tidaknya itu bonus dari Allah. Kehendak Allah saja. Banyakin sholawat biar adem batin kita, jiwa kita. Ya, jangan memperbanyak keinginan, riweuh. Ya banyaknya. Riweuh sendirinya. Nah, sudah riweuh sendiri nantinya meriweuhkan orang pasti. Ya udah pasti itu. Enggak mungkin tidak. Apa enggak riweuh para pekerja di perusahaan? Riweuh. Itu mengikuti keinginan siapa? Awalnya nih, yang punya keinginan banyak duit, bos berarti nih, ya, sini, kebetulan nih ada pekerjaan, masuk kerja, bagus kalau niatnya untuk menunaikan kewajiban. Tapi kalau niatnya hanya bekerja, riweuhnya masya Allah. Udah jelas, UMK Karawang segitu, UMR segitu, pengen, riweuh kan? Akhirnya hengkang dari Kerawang, mau kemana? Tuh gitu, karena apa? Mengikuti keinginan. Kalau begitu saya emang nggak usah punya keinginan. Bukan begitu. Cita-cita itu harus ada, harus setinggi langit. Tapi progresnya harus diperhatikan. Nah untuk pribadi kita nih masing-masing, berarti kita cita-cita pengen jadi kekasihnya Allah, ingin diridhoi oleh Allah, ingin diampuni oleh Allah, ingin dirahmati oleh Allah, berarti jalurnya ada. Itu lakukan itu dengan istiqomah. Bonus pasti turun. Bonusnya pasti turun. Kalau kita merasa bahwa kita banyak kesalahan, ya dengan istighfar mohon ampunan kepada Allah, beres. Banyak dosa tapi pengen dikasihi oleh Allah. Ya kalau kita mah apa ya bah ya, jika nama kudu mentung heula bah kitu meureunnya banyak. Hari ngarumasakeun jelema loba dosa mah tuntong maca ya Rahman ya Rahman. Istighfar we sing loba kitu. Sangki age naon? Allah nyaaheun geus dihampura mah. Pengen ridhonya Allah, ya cari keriduan makhluknya. Ridho orang tua, ridho guru,
ridhonya tetangga, ridhonya pemerintahan terhadap kita, sama. Artinya apa? Jangan sampai membuat riuh orang. Itu. Paham ya? Faedah paham tuh? Insya Allah jadi wali mun gitu mah. Ya minimal wali saimaheun. Oh iya, kan Nabi juga ada yang begitu. Nabi satu negara, Nabi satu wilayah, khusus satu wilayah. Ada Nabi untuk satu kampung, ada. Ada juga Nabi buat dirinya sendiri, bayangkan. Da wali gitu maksudnya. Kenapa? Awas. Al-ulama warasatul anbiya. Tumal amsal, pa amsal. Terus. Oh berarti kadieu lagi gitu. Aya ajengan sakapungeun kan. Disebutna ajengan kampung. Sakampungeun. Ada kiai kondang. Ya, yang memang cikina di kondang gitu. Kiai kondang eta. Mana kiai kondang? Ya nu ngamera juga namanya kiai kondang sabenerna mah teh. Ngan teu nyerikeun kiai we. Teu nyerikeun da santri eta teh. Berarti bisa jadi gitu kan. Maka lamun dirunuti luhur dari atas dari pembicaraannya nih maqalah Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, ya minimal jangan terlalu kenyang. Kenapa? Kalau kekenyangan engapnya beuteng buncit, buncelik, burial, buncelik teh eta juga nama. Nya, engap bawaana tunduh. Kadina teh pasti sare. Nya, daharna teu pake niat rek ibadah. Sarena ge da tunduh teh na takuh pisan. Nya, teu bismillah acan, atuh direngkolan ku si eta kapan akhirna teh. Nya, manfaat. Nah, ternyata. Nah, lamun bisa yuk urang sama-sama belajar, sedang we lah ulah teu teuing. Ya, jangan terlalu kenyang, jangan terlalu memikirkan keadaan tubuh kita, Pak. Duh, aing katempo pisan beungeut teh geus kolot yeuh. Atuh beungeut diri bonding coba. Kan salah. Salah ya Pak Bosannya? Beungeut kok diri bonding gitu, Bang. Aduh, ting kan ngaco. Ambek glowing cenah ge salah anggar banget diri bonding mah faedah. Wajah kok diri bonding gitu. Salah. Rambut diri bonding. Nya, bongan nak keriting cenah keriput tok cenah beureun. Pas cenah mah keriput itu teh supaya glowing meureun supaya herang gitu. Tetap kita mah bakal menua. Jangan terlalu banyak mikirkan postur tubuh kita supaya tidak terlihat tua. Ya udah ngalir saja. Tapi yang harus kita pikirkan inilah ya supaya banyak mengingat Allah masa-masanya sekarang gitu. Udah geus moal pantes nguruskeun awak mah nya teh. Arek gaya kumaha bae nya anggar kolot gitu. Oh iya. Kalau pakai kongkorong preman yo. Anggar we aki-aki. Gitu. Kan banget geus keriting gitu. Aduh, kudu rim bonding tuh hati-hati ke situ. Selanjutnya terakhir nih. Waman kasuro, tadi itu apa? Orang yang banyak syahwat atau keinginannya banyak salahnya. Yaitu tuh jibuhu anillahi ta'ala. Dampaknya akan lupa atau jauh dari Allah. Waman kasurat dzunubu qasa qalbu. Barang siapa yang banyak dosanya, maka keras hatinya. Terus gimana? Falam yaqbalul mawa'idh. Sehingga dia kalau mendapatkan wejangan yang baik, pada wejangannya itu, pepatahnya itu, nasihatnya itu baik-baik, enggak menerima hatinya. Kenapa? Terhalang dengan dosa. Terus kita pengen kasih sayang dari Allah tanpa memohon ampunan. Ya salah dosis berarti ya mah. Bener tuh? Logis enggak? Kita pengen dikasih sayangi oleh Allah, tapi dosa kita benar banyak. Harusnya apa minum obatnya?
Istighfar kan kemarin sudah disampaikan. Ya, obatnya dosa kita itu istighfar. Obatnya kebodohan kita itu apa? Belajar. Udah terlewat mungkin beberapa halaman ke belakang. Udah terlewat. Jadi banyak dosa jangan berharap minta kasih sayang kepada Allah. Minta ampunan dulu. Udah cukup. Istighfar aja. Kalau kata Gus Wahid kan minimal semalam itu, atau sehari semalam lah 100 kali. Selawatnya 100 kali. Menghapus dosa, mendinginkan jiwa, ayem dengan selawatnya. Terus semakin sedikit dosanya, semakin enak hatinya itu. Untuk menerima nasihat-nasihat dari siapapun. Hatta anak-anak. Ada yang mengingatkan. Misalnya anak-anak. Si bapak itu belum sholat, dia langsung tersadar. Nah, artinya apa? Orang yang semakin tertutup hatinya, keras hatinya, sebaik apapun ilmu agama yang dia dapat, pasti ujung-ujungnya urusan perut. Paham ya? Ujungnya ke sana. Itu udah pasti, iya. Karena apa? Udah merasa bahwa saya itu pendakwah, saya itu udah kiai, saya itu, mohon maaf bagi kiai yang lain ya, bukan nggak nyinggung kita, nggak mau soalnya. Tapi yang tujuannya ke sana pasti ujung-ujungnya yaitu. Tapi ya kata anak-anak yang kuliah, it's okay, nggak apa-apa, silakan. Karena apa? Itu urusannya. Yang penting kita nih saat ini, ya, yang sudah tahu makalahnya dari Yahya bin Mu'az, minimal supaya hati tidak keras, bagaimana caranya, perhatikan dosis makan kita, dosis amaliyah kita, dosis waktu kita, perhatikan itu, 3 macam aja itu, udah. Waman kosa kolbu, ya, huriko, bikasir roh, huriko. Orang yang banyak dosanya dan keras hatinya, dia akan tenggelam. Sebagaimana batu ketika dilemparkan ke dalam air, pasti tenggelam. Tapi kalau barang-barang yang ringan, yang mengambang, yang mengapung di atas air, seperti balon misalnya, hatinya tuh kosong dari hal-hal yang lain, terbang, tertiup angin pun terbang. Itu Pak. Jadi, saya ulangi lagi, ini makalah dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Barang siapa banyak makannya akan semakin gemuk badannya. Dan barang siapa gemuk badannya, ya, barang siapa nih yang gemuk badannya, apa tadi lupa saya. Gemuk badannya, dia pasti banyak keinginan karena merasa sehat paling hebat. Terus orang yang banyak keinginan pasti banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya keras hatinya. Orang yang keras hatinya tidak akan menerima nasihat, dia akan tenggelam dengan sendirinya. Mau jalur yang mana? Tadi sempat dibicarakan oleh beliau, ya, dari makna makalah ini oleh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, ya. Sebagian para aulia Allah ada yang torikohnya itu banyak makan karena banyak zikir. Tinggal milih kita mau jalan yang mana untuk mencapai derajat itu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat.